Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira, amma ba'du. Wa'lamu anna an-nikaha sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Tidak main-main. Di dalam Al-Qur'an, pernikahan disebutkan sebagai sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh atau mitsaqan ghalidha. Sebuah istilah yang hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 3 kali di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 21, perjanjian suami dan istri atau pernikahan. Surah An-Nisa 154, perjanjian Allah dengan umatnya soal ajaran agama. Dan surah Al-Ahzab ayat 7, perjanjian Allah dengan para nabi. Penggunaan ungkapan mitsaqan ghalidha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci. Maka dari itu, pasangan suami istri harus menjunjung ikatan tersebut serta teguh mempertahankan dan menjaganya. Pernikahan adalah pertemuan 2 individu dengan latar belakang, karakter dan budaya yang berbeda. Maka tidak heran jika di tengah perjalanan mengarungi biduk rumah tangga terjadi perselisihan antara suami dan istri karena sejatinya mereka memang berbeda. Tujuan pernikahan bukanlah untuk merubah salah satu menjadi seperti yang lainnya, akan tetapi masing-masing dituntut untuk bisa memahami dan menerima perbedaan yang ada di antara keduanya sehingga kebahagiaan dan ketentraman bisa terwujud. Keluarga yang menjadi dimensi terkecil di dalam masyarakat merupakan pondasi yang perlu diperkokoh guna menyongsong ketentraman dan kedamaian. Konsep moderasi beragama yang ditawarkan oleh Al-Quran yang kemudian disosialisasikan secara besar-besaran oleh Kementerian Agama memiliki tujuan agar kehidupan masyarakat tetap rukun dan damai di tengah pluralisme. Hal ini dimaksudkan agar seluruh elemen kehidupan dapat merasakan buah dari wasatiyah, moderat atau toleran. Selain itu, penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam keluarga juga dapat menjadi pondasi yang kuat dalam menyongsong konsep ini secara luas. Di antara nilai-nilai moderasi beragama yang dapat diterapkan oleh keluarga guna meminimalisir kasus broken home diantaranya adalah: yang pertama, menjunjung prinsip saling melengkapi. Kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan di mana 2 pemikiran atau karakter manusia yang berbeda hidup bersama. Konflik akibat perbedaan ini dapat timbul kapan saja, sehingga pasangan suami istri harus menjunjung sikap saling melengkapi atau dalam 5 pilar perkawinan disebut dengan zawaj. Perbedaan atau kesalahan pasangan mesti ditanggapi dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam potongan Quran surah Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Menurut Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, ayat tersebut tersirat makna bahwa seorang suami dan istri adalah seperti pakaian. Keduanya harus memiliki peran masing-masing serta menutupi kekurangan yang lain. Adapun Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah berpendapat
bahwa ayat ini bermakna luas, tidak hanya berbicara persoalan seks semata. Ayat tersebut memiliki makna bahwa istri dan suami mesti menjadi pakaian. Pakaian secara umum berfungsi sebagai pelindung tubuh dari terik matahari dan menutupi aurat. Hal ini pula yang menjadi tugas suami dan istri untuk menutupi kekurangan dan melindungi pasangannya. Prinsip saling melengkapi merupakan salah satu nilai penting guna mewujudkan terimplementasikannya moderasi beragama dalam masyarakat luas. Perbedaan yang ada harus dimaknai sebagai kekayaan, bukan untuk saling menyalahkan, menghujat atau saling menyudutkan antara suami istri. Tidak dipungkiri bahwa seorang suami mendapatkan istri yang sempurna, begitu juga seorang istri memimpikan sosok suami yang sempurna. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Dalam kehidupan bermasyarakat, anggapan bahwa suami adalah pemimpin yang sering disalahgunakan. Hal ini memicu terjadinya perbudakan terhadap istri yang menganggap hal ini benar. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Hamka di dalam penafsirannya menyebutkan bahwa ayat ini bukan sebuah perintah agar suami menjadi pemimpin, bukan pula pernyataan tegas bahwa seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya atau sebaliknya, istri harus tunduk atas kepemimpinan suaminya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa keputusan suami juga dapat ditolak dengan cara yang baik oleh istri apabila tidak sesuai dengan tempatnya. Sebaliknya, seorang istri dapat mengeluarkan argumentasi atau pendapatnya kepada suaminya. Nilai kemoderasian ini penting guna meminimalisir konflik akibat saling menyalahkan antara satu sama yang lainnya. Kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan rumah tangga dapat hancur jika sikap egoisme tertanam. Sebagai solusinya, keretakan rumah tangga dapat dicegah dengan terimplementasikannya salah satu nilai-nilai moderasi beragama tersebut. Tidak dipungkiri bahwa budaya patriarki masih tertanam dalam kehidupan pernikahan. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan suami adalah mutlak. Apapun yang dikatakan oleh suami adalah perintah yang harus diikuti oleh istri. Tetapi tidak dengan konsep membadalah, kesalingan, yaitu persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena sejatinya konsep kepemilikan suami istri adalah dalam pernikahan adalah al-milkul intifa, bukan al-milkul manfaah. Suami istri tidak boleh mengkomersilkan pasangannya sehingga tenaganya terus diperas untuk mencari keuntungan. Suami istri tidak boleh menjadikan pasangannya sebagai budak atau babu di rumahnya dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa gender adalah untuk bentuk marginalisasi terhadap pasangan. Yang lebih utama dari itu adalah bagaimana cara memuliakan pasangan masing-masing. Sebagai pesan terakhir dari isi khutbah nikah ini adalah pesan Rasulullah SAW ketika menasihati pasangan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah bahwa pernikahan adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di jagat raya ini tidak bisa lepas dari kekuasaan dan ketetapan Allah, termasuk pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan, Allah telah menetapkan sebuah sistem. Apakah sebuah pernikahan langgeng dan gagal? Jika pasangan suami istri mengikuti sistem yang telah ditetapkannya, maka pernikahan mereka bisa langgeng dan bahagia. Begitupun sebaliknya. Alladzi khalaqal khalqa biqadratihi wa nayyarahum bi ahkamih. Dialah yang menciptakan makhluk dengan kekuatannya. Dialah yang menerangi jalan manusia dengan ketetapan-ketetapannya. Ingatlah, dalam sebuah penelitian
parenting, bahwa isi dalam pernikahan 70% diisi dengan komunikasi, sisanya adalah konflik dan tangisan air mata. Jika komunikasinya kurang, maka pernikahan akan terus diisi oleh konflik dan tangisan air mata. Sebesar dan sekecil apapun masalah rumah tangga, jalan penyelesaiannya adalah komunikasi. Buatlah pasangan merasa nyaman dengan kehadiran kalian. Semahal apapun harga sebuah bantal, akan mampu menggantikan nyamannya dan tenangnya bahu pasangan kita untuk bersandar. Tanamkan dalam diri kalian, wahai suami istri, sebuah cita-cita besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku akan merasa bangga jadi seorang suami jika anak dan istriku dibawa sampai gerbang pintu surga. Semoga dengan diajarkannya sikap moderasi dalam keluarga akan terwujud negara yang aman, nyaman dan tentram, menuju Indonesia hebat dan tercipta baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.